Meskipun sudah jarang terdengar, setelah booming beberapa tahun yang lalu, rupanya batu akik Lawing Purbalingga masih eksis hingga sekarang. Beberapa di antaranya bahkan sampai menembus pasar internasional. Salah satunya seperti usaha batu akik hias milik Dwi Setiono warga Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Meskipun pembuatan batu akik hias melalui proses yang begitu detail dan rumit, ia telah berhasil menekuni usaha batu akik hias sejak tahun 2018 bersama dengan keempat karyawannya, dan masih terus eksis hingga sekarang. Proses pengupasan. Ini tujuannya untuk apa nih Pak? Ini tujuannya untuk menghaluskan batunya supaya nanti bisa masuk ke tahapan kedua yang namanya itu fleksibel, difleksi dulu. Ini pakai ada pisau potong tamik 4 in. Ini dikupas semua, setelah dikupas nanti baru difleksi. Setelah difleksi nanti masuk ke tahapan pengamplasan. Eksisnya batu akik miliknya ini tentu bukan tanpa perjuangan. Ia mengatakan telah berkali-kali merubah model batu akik untuk dipasarkan. Mulai dari menjual bongkahan, cincin akik, hingga konsisten untuk menjual batu akik hias seperti sekarang. Menurutnya, batu akik hias memiliki nilai jual yang tinggi, khususnya pada kalangan menengah ke atas. Hal inilah yang membuat usaha batu akik miliknya tetap berjalan hingga sekarang. Ini proses apa nih Pak namanya Pak? Pengamplasan. Pengamplasan ini tujuannya buat apa Pak? Buat dilapin supaya gelap. Supaya batunya mengkilap. Iya. Proses pengamplasannya itu berapa kali Pak biasanya Pak? 4 kali. 4 kali. Ini yang dasar nomor 80, nomor 80, terus yang ini 120, 220, yang ntar ada yang 500, terus finishingnya pakai gini yang kayak gini. Kalau ini bapaknya berarti khusus di ini Pak? Iya, khusus moles, khusus ngamplasnya. Batu akik hiasnya pun dapat dikatakan berbeda dengan yang lain. Dwi mengatakan, batu akik hiasnya ini unik, karena dalam proses pembuatannya dilakukan senatural mungkin tanpa menghilangkan corak asli batu. Namun tidak hanya itu, di balik kesuksesannya mempertahankan usaha batu akik, ia juga pandai memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan segala aplikasi promosi yang ada seperti Facebook, Instagram hingga TikTok untuk memasarkan batu akik hiasnya. Untuk batu akik kita mulai dari booming. Pas booming itu sekitar tahun 2013 Mbak. Tahun 2013 kan untuk batu Lawing itu luar biasa Mbak. Jadi pertama dari bongkahan itu semua orang-orang contohnya ya wilayah Indonesia itu banyak sekali yang nyari bongkahan-bongkahan. Jadi awal 2013 itu mereka penasaran dari bongkahan batu akik Lawing. Nah, jadi dari 2013 kan dia booming. Nah, setelah itu permintaan batu-batu untuk bongkahan banyak peminatnya Mbak. Sampai-sampai dari luar daerah datang ke Purbalingga untuk mencari sendiri. Nah, dari penjualan itu pun bagus banget Mbak. Dari semua orang-orang yang ada di Purbalingga, contohnya yang penambang, yang pasir, yang cari batu, itu pun dapat dari berkahnya batu Lawing. Untuk saat ini kita mulai dari 2013, alhamdulillah untuk sampai sekarang kita masih konsekuen Mbak. Cuman untuk sistem penjualannya kita beralih terus. Jadi dulu memang pas booming kita dari bongkahan, awalnya seperti itu dari bongkahan, terus bongkahan agak meredup, kita beralih lagi ke proses untuk batu cincin. Untuk batu cincin juga udah meredup, kita beralih lagi ke batu poles seperti ini Mbak, contohnya seperti ini. Nah untuk saat ini kita masih konsisten untuk pengerjaan batu poles untuk penjualannya. Jadi seperti itu. Cuman untuk batu poles kita awal pengerjaannya di 2018 akhir Mbak. Nah, kita terjun di batu poles. Sebelum-belumnya dari 2013 sampai 2017 kita tetap main di batu, cuman belum batu poles. Alhamdulillah awal mula dari saya terjun langsung ke batu poles, kita langsung dapat order dari tahun 2019 dapat membeli dari Belanda Mbak. Jadi batu-batu Lawing ini, batu poles kita alhamdulillah sudah go internasional ke Belanda. Nah untuk saat ini pun kita masih terus berkreasi untuk pengerjaan batu poles. Untuk omset waktu ke Belanda itu tembus sampai di angka berapa? Alhamdulillah untuk ke Belanda kita sampai omset sekitar 80 juta Mbak. Oke.
Kalau untuk sekarang ini kira-kira omsetnya bisa sampai berapa Pak per bulannya? Untuk omset kita paling dapat sebulan sekitar 30 Mbak. Jadi kita target marketnya emang penjualan untuk kalangan menengah ke atas untuk batu pola. Soalnya ya mereka pun sebenarnya apa ya, jadi ada kesenangan juga untuk batu. Jadi tidak semua orang pun senang dengan batu, tapi mereka target kita yang senang dengan batu seperti itu.